Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenawati Asri, NIDN 13 11 09 7701, Program Studi Teknik Informatika di Universitas Gadjah Putih. Saya mengajarkan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Putih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu secara ringkas mengenai deskripsi mata kuliah Pendidikan Islam, capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Islam, kegiatan pembelajaran atau metode, dan penilaian. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, bagaimana mempelajari Islam di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Kemudian yang keenam, bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Yang kedelapan, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang kesembilan, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang kesepuluh, bagaimana pengembangan budaya Islam melalui masjid kampus. Yang kesebelas, bagaimana akhlak dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya, anti bullying dan anti kekerasan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menelusuri landasan filosofis dan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menelusuri karakteristik dan urgensi spiritualitas serta menggali sumber sosiologis, filosofis, teologis, dan historis konsep ketuhanan. Yang ketiga, mampu menelusuri konsep dan implementasi tauhid dalam beragama. Yang keempat, menelusuri konsep teologi beragama dalam Islam, iman, Islam, dan ihsan, serta membangun argumen tentang karakteristik insan kamil. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menelusuri konsep dasar tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menggali konsep Islam tentang pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan argumen tentang kompatibilitas Islam dalam menghadapi tantangan di dunia modern. Yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu menelusuri jejak-jejak hasanah peradaban Islam dan kontribusinya terhadap peradaban dunia. Yang selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu membangun argumen tentang urgensi dan fungsi masjid kampus sebagai pusat kebudayaan. Yang ke-11, mahasiswa diharapkan mampu mereview konsep dasar Islam dan implementasinya dalam multi konteks.
Yang ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kepribadian soleh secara spiritual dan sosial. Yang ke-13, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk perundungan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau metode. Yang pertama, presentasi atau penyajian oleh dosen. Yang kedua, penugasan yang mencakup penugasan individu atau kelompok. Yang ketiga, diskusi kelas di mana setiap kelompok mendapat kesempatan untuk mempresentasikan makalah atau kajian materi pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, penilaian. Penilaian di sini ada beberapa. Yang pertama, tugas individu 20%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian paparan secara ringkas mengenai mata kuliah pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Baik, selesai. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Pertama, akhlak yang baik di zaman dahulu, kemudian akhlak yang buruk di zaman dahulu, dan yang ketiga, prioritas utama adalah akhlak kepada Allah. Yang pertama, kita bahas akhlak yang buruk di zaman dahulu. Pengertian akhlak secara bahasa adalah tabiat, tingkah laku atau perangai. Ulangi, tingkah laku, perangai atau tabiat. Kemudian di zaman dahulu, sebelum Rasulullah diutus, mereka memiliki akhlak yang buruk. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Padahal mereka tahu Allah satu-satunya yang menciptakan mereka. Bahkan ada dalam firman Allah, kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab Allah. Ya. Jadi yang paling buruk itu adalah akhlak mereka adalah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, mengubur anak-anak hidup-hidup. Ibu pernah dulu sampaikan di zaman dahulu mereka mempunyai anak perempuan malu atau aib bagi keluarga. Jadi ada dua, mereka dibunuh. Yang pertama hidup-hidup waktu lahir dibunuh. Yang kedua menunggu dewasa. Jadi ketika mereka sudah dewasa, pernah dulu seorang ayah ingin membunuh anaknya ketika dewasa. Jadi dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, dandanilah anak kita, saya akan membawanya ke keluarga bersilaturahmi. Kemudian sang istri mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya? Kata suaminya, tidak. Kemudian anak tersebut didandani, kemudian pergi. Ternyata sang ayah memang ingin membunuh anaknya. Jadi ada suatu tempat, kemudian di situ ada sumur, kemudian ayahnya ingin membunuhnya. Kemudian sang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah kau ingin membunuhku? Kata sang ayah, mulai bingung dia. Bingung, kemudian tetapi karena gengsi dan malu, akhirnya dia membunuh anaknya. Jadi di zaman jahiliyah dulu, mereka membunuh hidup-hidup anak mereka karena aib dalam keluarga. Ada yang masih bayi dan kemudian menunggu dewasa. Kemudian di zaman dahulu juga mereka memiliki kebiasaan minum. Jadi dulu kebiasaan minum itu sebenarnya
Jadi datanglah ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya di Muhammad berjudi, berkorban untuk berhala, menemui nasib dengan anak-anak adalah perbuatan setan. Maka janganlah perbuatan itu agar kamu beriman. Ya, jadi di zaman dahulu itu walaupun mereka minum, mereka tahu bahwa itu tercela dan menentukan riba. Kemudian mereka juga berbuat zina. Ya, kalau dulu mereka juga berbuat zina, tapi memang kemudian setelah datang Islam mereka perintah Allah untuk melarang mereka berzina. Kemudian mereka juga mencuri. Ya, mencuri ini salah satu memang mereka. Dan kemudian mereka meratapi mayat. Meratapi mayat ini kan dilarang dalam Islam. Jadi mereka melakukan hal yang buruk-buruk tadi. Kemudian Rasulullah berlakukan untuk mereka yang masuk Islam, meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka, mulai dari menyekutukan Allah, kemudian mengubur anak hidup-hidup, berzina, meminum khamar, itu dilarang Allah. Dilarang Rasulullah yang mereka diberlakukan untuk mereka yang masuk Islam. Kemudian ada seorang yang bernama Umayyah binti Rukaikah mendatangi Rasulullah untuk berbaikat atau berjanji kepada beliau mengenai keislamannya. Artinya masuk Islam ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku baiat atau berjanji baiat dirimu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dosa yang mendatangkan di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak meratapi kematian seseorang, dan tidak bersolek serta berhias layaknya kebiasaan orang-orang zaman dulu, zaman jahiliyah, di awal-awal masa zaman jahiliyah ya. Diulangi, tidak bersolek serta berhias layaknya kebiasaan orang-orang di awal-awal masa jahiliyah. Itu perkataan Rasulullah ya, untuk yang masuk Islam. Mereka harus meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Gitu ya, berarti zaman dulu juga dilarang meratapi mayit. Jadi keburukan yang lain di zaman jahiliyah saling mengejek dan mencela. Dan juga bangga dengan nasab. Apa itu nasab? Hubungan darah ya. Membangunkan nasab. Kemudian mencela, mengejek dan mencela itu atau merendahkan orang miskin. Jadi itu tabiat mereka, akhlak mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya telah ada firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi Rasulullah diutus untuk diutus untuk menyempurnakan kemuliaan Allah. Ya, kita harus mencontoh Rasulullah. Kemudian itu akhlak yang buruk ya di zaman dahulu. Tetapi di zaman dahulu juga ada akhlak yang baik. Ada yang tahu akhlak yang baik apa saja?
di zaman dulu ya. Apa saja itu? Yang pertama jujur. Jadi bangsa para jahiliyah dulu juga jujur. Jujur maksudnya itu perkataannya. Jadi kebiasaan orang dulu itu jujur, dan itu kan sebenarnya sifat terpuji ya. Kemudian datang kembali Islam, Islam datang akhlak yang baik tadi mengokohkan akhlak tersebut. Ya, jadi ya zaman dahulu sudah jujur ya. Kita berpikir mungkin zaman dahulu tidak karena jahiliyah tidak jujur begitu. Ternyata di zaman dulu menjunjung kejujurannya. Kedua, menjamu tamu. Mungkin kalian kalau lihat konten-konten kreator ya, ingin menggambarkan keadaan di Arab Saudi. Di sana juga menjamu tamu. Makanya kemudian jujur, kemudian menjamu tamu. Sekarang pun ya, kalau ada tamu, mereka menyuguhkan makanan. Sekarang pun mereka menyuguhkan makanan. Itu sudah ada di zaman dahulu. Pernah ibu dengar ceramah ya? Orang zaman dahulu itu menjamu tamu, menyuguhkan makanan, bahkan memotong unta untuk menjamu tamu. Di zaman sekarang pun ya di Arab Saudi gitu ya. Bahkan satu pun misalkan kamu, mereka betul-betul memuliakan. Bahkan sabda Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita memang diperintahkan untuk memuliakan tamu. Kemudian selanjutnya menunaikan janji. Luar biasa ternyata di zaman dahulu ya, zaman jahiliyah menunaikan janji. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Luar biasa. Kita berpikir mungkin zaman jahiliyah mungkin tidak ada ya. Bahkan kalau berjanji mungkin ingkar begitu. Ternyata setelah kita pelajari begitu, ternyata mulia sekali begitu. Sampai disampaikan di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Kemudian akhlak yang baik di zaman dulu juga menghormati orang yang meminta perlindungan dan bersedia melindunginya. Bayangkan gitu ya, kita meminta perlindungan kemudian mereka bersedia melindungi. Dan ini tidak disangka-sangka ya, ternyata di zaman dulu seperti itu. Bahkan pernah diutarakan oleh hadis, kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Yaitu hadis riwayat ya. Kemudian selanjutnya sabar dan tabah. Sabar dan tabah ini sampai-sampai diungkapkan, sang wanita dililit rasa lapar tapi tidak mencari makan dengan jualan. Itu dia ya. Kemudian di dalam firman Allah, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kemudian selanjutnya di zaman dulu ternyata mereka juga bersiwak. Tapi kita tidak ya, di zaman dahulu ternyata mereka juga bersiwak. Kemudian mereka juga melakukan nikah, yaitu menyunat anak laki-laki dan menyunat anak perempuan. Kita berpikir di zaman dahulu tak seperti itu begitu ya, sudah lahir ya sudah tidak ada disunat. Ternyata seperti itu. Kemudian di zaman dulu juga memotong tangan kanan bagi pencuri. Ternyata sudah ada di zaman dahulu. Kemudian zaman sekarang memang potong tangan, tetapi
mereka mencuri atau tidak? Ya mungkin ya segini, kalau sedikit ya, kalau apa banyak kan. Jadi mereka juga jangan perlu memotong tangan kanan pencuri. Kemudian yang terakhir berhaji dan berumroh. Di zaman dulu juga berhaji dan umroh. Kemudian ini sebenarnya kita banyak ya akhlak yang baik di zaman dulu. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang akhlak yang diprioritaskan itu adalah akhlak kepada Allah. Ada yang tahu akhlak kita kepada Allah apa saja? Yang pertama beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada Allah itu sama dengan iman ya. Apa saja? Beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat. Kemudian kitab-kitab. Kemudian rasul-rasul Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian kenapa takut? Padahal betul akhlak yang baik kepada Allah salah satunya beriman kepada Allah. Yang kedua bersyukur. Ini akhlak kita kepada Allah. Yang kedua bersyukur. Bersyukur ini banyak dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar. Ya. Perintah Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur itu orang yang sombong, ya kan? Orang yang sombong, orang yang tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong serta mengingkari nikmat Allah. Yaitu sebenarnya bentuk pembangkangan kepada Allah, ya kan? Padahal sudah diberi itu, kemudian dia tidak bersyukur. Jangan nanti seperti Korun, ya kan? Tidak bersyukur. Korun itu dia punya harta banyak. Ketika ditanya kepadanya, dari mana kau bawa harta ini? Hasil usahamu sendiri. Berarti dia mengatakan itu. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan hartanya dengan dirinya ke bumi. Sampai saya pernah dengar ceramah itu sampai yang membawa kunci-kuncinya itu adalah unta. Ya. Kaya bagi dia gitu ya. Saking sombongnya dia bilang, dari mana kamu membawa harta ini? Dengan usahaku sendiri. Luar biasa. Jadi kita diperintahkan tidak sepertinya. Sebenarnya itu adalah pelajaran untuk kita ya, bahwa kita hanya sebentar di dunia ini dan apapun yang diberikan Allah kita harus bersyukur ya. Tanda-tanda hamba yang bersyukur itu ya pertama mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberi nikmatnya, kemudian menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah. Yang ketiga menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, bersyukur kita kepada Allah itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi jangan kita diberikan misalkan ini mobil atau lain sebagainya, terus kita bilang ini adalah usaha kita sendiri. Tidak benar. Kemudian selanjutnya akhlak kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas. Arti ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Tanpa ikhlas amalan jadi sia-sia belaka. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim nasihatnya yang sangat
musafir yang membawa bekal berisi pasir, bekal tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Artinya kita harus ikhlas, tetapi ikhlas itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, jangan nanti menjadi tidak bermanfaat apa-apa. Kemudian selanjutnya tawakal. Apa arti tawakal? Tawakal, ada yang tahu bahasa sederhananya? Pasrah ya, pasrah. Oh ya, saya pasrah aja begitu ya. Apapun yang terjadi pasrah. Ada sebagian mungkin ya anak sekolah begitu. Besoknya ujian, dia main game. Kamu tidak belajar, pasrah saja. Terus dia main game. Apa itu bisa? Tidak ya. Kita tidak boleh. Kita harus usaha. Barulah pasrah. Bahkan begini ya, dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Jadi burung pergi pagi dalam keadaan lapar, pulangnya kembali sorenya dalam keadaan kenyang. Maka kita sebenarnya seperti itu ya, mencari rezeki, yang penting usaha dulu, begitu barulah kita pasrah kepada Allah. Yang kemakan tadi seperti burung tadi. Kalau di rumah itu memang kan kelihatan gitu ya, dari atas, bukan variasi. Pagi-pagi atau jam berapa sudah agak terang gitu, itu banyak burung bangau dari arah sana ke sana. Ibu rasa itu perjalanannya jauh itu ya, berkilo-kilo. Kemudian sorenya pas ibu akan kain itu pulang mereka aja, karena melalui lewat jalan kota kadang di atas rumah itu. Kalau perginya sering di depan rumah atau di atas rumah gitu ya, di depan itu kelihatan. Jadi tanpa ibu ingat dalam ini hadis Rasulullah ini, ketika burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ya, itu dia tawakal ya. Sebelum ibu lanjutkan, apakah yang bertanya? Tidak ya. Kemudian husnudzon. Ya, kita harus husnudzon kepada Allah ya. Kadang kita husnudzon kita husnudzon kepada Allah, jangan nanti sujud. Ya, kita harus dituntut seorang mukmin itu berhusnudzon, baik sangka kepada Allah. Terkadang kita banyak ujian, ya. Ujian itu kadang ujian sakit, ujian susah, begitu, terlilit utang dan lain sebagainya. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena itu memang kita harus juga percaya kepada takdir Allah. Karena memang sudah ditentukan takdir kita. Tetapi kita harus berusaha. Usaha kita itu ada orang mungkin ya, dia bekerja gitu, macam-macam gitu. Dia sudah waktunya, tapi hanya kita diperintahkan memang berusaha, jangan sampai kita sujud kepada Allah. Kemudian selanjutnya berdoa ya, ya, doa adalah meminta kepada Allah apa saja yang diinginkan dengan cara yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Maka ada firman-Nya ya, berdoa kepadaku niscaya akan kuperkenankan kepadamu. Ya, kita jangan semuanya kita harus berdoa kepada Allah, dan kita ini memang sebenarnya harus dikasihani, gitu ya. Dikasihani, kita tidak
punya apa-apa, kemudian tempat kita meminta kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang meminta ketika dia menyeru berdoa kepadaku. Oleh sebab itu, hendaklah mereka memenuhi surgaku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, mungkin sampai di sini materi kita. Ibu ini